Selamat datang di channel kami. Sekarang ini kita lagi di kediaman dari seorang narasumber yang akan kita gali informasi-informasinya. Mungkin sebagian teman sudah ada yang kenal, tapi bagi yang belum kenal, ini ada Mas Bawor. Oke, halo teman-teman. Gimana kabarnya Mas Bawor? Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik. Sebelumnya Mas Gofur. terima kasih ya udah memenuhi undangan dari kami. Terima kasih udah undang. Menyediakan tempat. Dan maaf sebenarnya udah mungkin sedikit mengganggu kesibukan jenengan. Santai. Ini kita ngobrol santai, yang jelas kita nggak ada omongan serius lah. Yang penting Siap. Yang penting ya serius. kadang serius. Tak jarang Serius. bercanda. Oke. Yang jelas ini kesibukan Mas Bawor ini akhir-akhir ini apa? Bagi yang belum tahu ya mungkin ya Mas Bawor ini adalah seorang pemusik juga. Pemusik. Dulu pernah pernah andil dalam ini kemarin itu Gendeng Sari bergerak total Gebrak total festival. Nah itu Festival juga wedding ya. Ya, Wedding terus guru juga. Terus sekarang ini jenengan mungkin lebih akhir-akhir ini lebih fokus ke kalau untuk saya menjalani kegiatan di akhir-akhir ini, keduanya kalau bisa saya lakukan asal bisa bagi waktu. Ketika ringan gitu Mas. iya, ketika pagi hari ada kewajiban mengajar, ya saya mengajar di SD. Setelah tidak ada kewajiban kedinasan, setelah mengajar saya luangkan waktu di hobi saya untuk bermain musik ya. bermain musik. Betul. Tapi jenengan kan dulu juga salah satu Mas ya, penggerak di Gebrak Total Fest ya kan. Itu jenengan ya saya mungkin dan teman-teman yang melihat ini sedikit penasaran seberapa Mas ya, mungkin agresifnya jenengan di komunitas ini jenengan ini. Waktu itu kalau tidak salah sekitar tahun 2000-an kalau tidak salah, awal mula 2000 sekian lah, lupa saya. Itu awal mula Gebrak Total Festival kalau tidak salah. Waktu itu terkenalnya Gendeng Sari dengan underground, Ya, dengan betul, komunitas betul. hitam. Komunitas hitam Pasiran. Sedikit ke masa lalu dulu. Waktu itu banyak sekali yang mungkin seusia saya yang ikut andil dan terlibat dalam semua acara musik di Gendeng Sari. Waktu itu sebelum acara Gebrak Total Festival ada juga acara-acara sejenis, tapi kalau yang paling terkenal di Gendeng Sari kan acara itu Gebrak Total Festival. Sebelumnya ada acara-acara kecil-kecil di momen Agustusan, di momen tahun baru, momen suro seperti itu biasa. Ada acara musik kecil-kecilan, undangi band-band yang ada di sekitar, misalkan dia ada di waktu itu jedis, ada yang kacangan. Itu dengan genre Sebelum. metal juga. Sebelum ke Gebrak Total Festival ya. Ini acara sebelum Gebrak itu genrenya masih waktu itu campur. Oh, campur. Ya, waktu itu awal mulanya enggak 100% metal. Karena di Gebrak Total yang pertama pun kelihatannya masih ada band alternatifnya waktu itu saya ingat. Keberapa saya lupa juga. Tapi ada ya di acara Gebrak Total Festival itu yang tidak 100% metal, karena ada beberapa band alternatif teman saya juga. Ya, itu sebelum Gebrak Total Festival. Setelah Gebrak Total Festival itu ke berapa ya? Itu terus kedua atau ketiga nggak salah, itu terus total metal semuanya. Saya ingat waktu itu band pengisinya kalau nggak salah ya namanya ada bandnya Pak Tagi kamu bandnya Pak drummernya Don For itu siapa namanya? Pak Dodi ya? Pak Dodi itu pernah ngisi di sana juga. Itu padahal baru umur masih muda kan, dari komunitas ini. Komunitas muda, komunitas metal terbesar lah saya kira di sekitaran Boyolali. Iya benar. Waktu itu kan yang masih senior di atas saya pun masih banyak.
Jadi ketika ngadain acara musik itu sangat kompak sekali ini saya. Bukan nggak acara musik pun juga kompak. Misalkan acara kumpul-kumpul, acara minum bareng, acara nongkrong bareng, lah ya, acara ngeluruk. Ya intinya dari Ya. semua itu yang jelas kekompakan dan antusias teman-teman komunitas itu solid lah ya. Yang di awal-awal itu sangat solid sekali. Terus waktu itu di Gening Sari kan sudah pada tahu teman-teman semuanya ada band ikonik Gening Sari, band Sasmito Gaib. Band Sasmito Gaib itu mungkin adalah di satu-satunya band di area sini yang beraliran black metal. Pencetus aliran di Gening Sari waktu itu band metalnya yang sampai sekarang masih eksis itu band Sasmito Gaib, personilnya Mas Doni. Mas Doni itu awalnya seorang drummer dari band di Solo, Kerucut Band, drummer handal dia. Boleh suatu saat nanti podcast dengan beliaunya. Karena Mas Doni ini bisa ya. Mas Doni ini pertama bakat musiknya luar biasa. Itu perintis metal di Gening Sari, itu yang menularkan ajaran-ajaran metal itu Mas Doni itu. Nanti boleh soal atau bertandang ke rumahnya Mas Doni. Terus personilnya Sasmito itu kan Mas Doni di gitar, drummernya ada Mbah Gondrong, Sabar Gondrong itu namanya. Ada Mas Botok di bass dan vokalnya dulu itu ada 2, vokalnya itu ada 2. Ada yang namanya yang bertahan sampai sekarang itu vokal scream itu Mas Poteng. Iya, Dulu ada vokal growlnya juga sebetulnya. Vokalnya yang namanya Mbah Rubati. Mbah Rubati itu seorang mapala terkenal. Nah, terus karena kesibukan juga karena suatu hal yang Mbah Rubati itu cuma berapa kali gebrak total festival itu ikut main, ikut konser. Terus sampai sekarang bertahan cuma Mas Poteng tok vokalnya. Untuk jenengan sendiri di Gebrak Total Fest ini jenengan itu pernah nggak? Apa cuman sebatas jadi promotor gitu kan? Atau emang jenengan itu pernah ngisi manggung di acara ini sendiri? Dulu di awal-awal saya pernah main dengan Mas Dedi. Waktu itu nama grup band saya apa ya? Dulu saya juga pernah bermain metal dengan Mas Dedi, drummernya kalau nggak salah Mas Topek Semarang. Itu saya sering cover lagunya Deviated Symphony, terus Suckerhead, terus apa lagi ya, Sepultura semacam itulah. Kalau yang murni black metal kan ciri khasnya Gening Sari kan Sasmito tadi. Kalau di band saya dengan Mas Dini itu yang ada hardcore, ada sedikit death metalan itu, Deviated Symphony itu band klasik dari Jogja. Terus setelah era Gebrak Total Festival yang awal, saya terus kontribusi saya di acara itu sebagai MC. Beberapa kali saya udah di pembawa acara sampai tahun berapa ya? Yang terakhir ketika saya vakum itu setelah saya nanti ada cerita tersendiri. Setelah saya itu vakum itu setelah saya ada kesibukan di musik yang lain. Ya, nanti saya ceritakan di musik campur sari dan dangdut. Mungkin teman-teman di underground waktu itu juga kaget dari seorang gitaris metal dari komunitas metal langsung banting setir beralih dari metal ke dangdut. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang menyaksikan ini Mas ya, ada yang mungkin pernah lihat Mas Bauer ini pegang organ, terus ada yang pernah teman-teman yang lain juga megang gitar di musik hardcore ini kan mungkin ya. Karena emang Mas Bauer ini adalah masa lalu kayak saya sebut banget. Karena dulu Mas Bauer ini adalah gitaris band metal dan sekarang beralih banting setir menjadi keyboardis dangdut, dan itu mungkin jenengan punya alasan tersendiri, punya penjelasan kenapa kok sampai jenengan tiba-tiba kok celeng gitu. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa
Itu awal mula ketika saya kan main metal itu kan sebagai hobi, sebagai melampiaskan kebiasaan saya, gejolak masa muda waktu itu di musik tuh. Saya rasa di metal itu ada yang musik yang paling cocok waktu itu. Setelah saya SMA, saya sering band-bandan dengan teman-teman SMA itu yang enggak pop alternatif seperti pada masanya lah, Iya. band-band pada masanya waktu itu. Ceylon Seven, Padi, Dewa, Bumerang, Jambut itu sudah saya pernah cover. Terus awal mula di Giling Sari ada metal itu saya terus cocok, ini musiknya musik sahar, musik mungkin cocok di saya waktu itu gitu. Terus saya untuk band itu dengan Mas Dedi waktu itu namanya kalau nggak salah Amunisik kalau nggak salah, yang mencetuskan nama Mas Dedi yang pernah di podcast waktu itu. Iya, karena kita ngobrol kemarin. Itu vokalisnya. Mas Dedi itu sangat aktif sekali di komunitas metal Giling Sari. Sebelum ke saya beralih, waktu itu saya sebagai gitaris pernah juga jadi adisionalnya Sasmito di beberapa acara. Kan gitarisnya cuma satu di Sasmito Gaib, Mas Doni. Saya pernah juga bantu jadi gitaris 2. Pernah di beberapa event saya pernah juga. Terus beberapa event juga saya pernah menjadi keyboardisnya Sasmito Gaib juga pernah. Kan Sasmito itu alirannya black metal. Kadang dari Mas Doninya kan pengen suasana musik black metal dalam bentuk yang lain. Kan mungkin kalau dengan isian string dari keyboard kan mungkin nuansa darknya, nuansa gelapnya semakin kelihatan. Pernah beberapa kali saya main sebagai keyboardisnya Sasmito Gaib. Pernah juga di event waktu itu di Solo kalau nggak salah. Karena suatu hal itu Mas Doni tidak bisa berangkat main. Terus bassnya waktu itu Mas Bodo itu basisnya di Jakarta waktu itu. Padahal Sasmito harus main di Solo waktu itu di acara apa. Terus penanggulangan jenengan? Lah waktu itu saya yang ngisi jadi pemainnya. Itu kapan bisa saya ada dokumentasinya. Saya sebagai gitaris tunggal dengan drummer dan 1 vokalis. Bayangkan di event metal 3 orang saja. Saya, Mas Gondrong dan Mas Poting. Main di mana itu, Mas? Main di Solo. Acara musik apa ya? Di THR bukan? Di THR di Surabaya atau di AUP nggak lupa. Di antara tempatnya itu 3 itu. Lupa saya. Iya. Tapi untuk sekarang mungkin kan terus tadi pertanyaan yang tadi iya. setelah saya cukup lama di komunitas metal, baik itu musiknya di komunitasnya itu saya juga banyak terlibat di sana. Di acaranya saya sebagai MC, terus saya di depan. Nah, kalau yang di belakang kan yang promotor yang senior itu, saya di bagian depan, saya ngisi acara sebagai pembawa acaranya. Setelah saya katakan di awal tadi, setelah tahun berapa, sekitar tahun 2015 kalau nggak salah, setelah saya nikah, itu titik baliknya setelah saya nikah. Setelah saya nikah atau belum ya, saya nggak tahu. Mungkin belum, titik baliknya ketika terus saya kuliah mungkin. Ya, saya kuliah waktu itu kan sebetulnya tidak ada minat ke jalur pendidikan. Ini sekaligus pertanyaan yang menyangkut masalah guru. Awalnya saya itu dipaksa sama saudara saya disuruh ngajar. Gitu. Saya nggak mau karena kan basicnya tidak cocok. Waktu itu saya rasa basic saya tidak cocok untuk ngajar. Saya disuruh ngajar oleh saudara saya belum mau, beberapa tahun belum mau, sampai saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta cari pekerjaan. Setelah lulus waktu itu saya di 1 Alfa Bank Surakarta, di 1 komputer. Setelah saya lulus dari di 1 Alfa Bank itu, saya mencari pekerjaan di Jakarta, ternyata sulit. bukan kejam. Ternyata ibu kota
lebih kejam dari Ibu Tiri. Benar pernyataan itu. Saya bawa ijazah kemana-mana, penolakan tidak dapat pekerjaan yang dalam pikiran saya. Gitu. Tidak sesuai pekerjaan yang saya inginkan, pokoknya begitu. Akhirnya saya gabung dengan teman-teman metal yang ada di Jakarta. Di komunitas metal Gending Sari itu di rumah ada komunitas metal, kalau yang merantau pun ada komunitas metal itu. Jadi rata-rata teman-teman di Gending Sari itu pekerjaannya di Jakarta. Di sana sama besarnya waktu kalau menghimpun acara, dana dari di kampung plus dana di perantauan. Nah itu dananya yang lebih besar di perantauan, mereka lebih besar lah ya. Waktu itu saya kerja di sana, ikut teman-teman itu ada di Jakarta. Setelah itu titik baliknya di situ, saya ditelepon disuruh pulang karena saya sebenarnya belum pernah merasakan bekerja di Jakarta. Setelah itu saya ditelepon pulang. Nah itu akhirnya saya mau untuk Wiyata Bakti ya. Wiyata Bakti di sekitar tahun 2007. Tahun 2007 saya mulai Wiyata Bakti di SD ikut. Terus waktu itu setelah saya Wiyata dulu baru kuliah. Wiyata dulu tahun 2007 Wiyata Bakti di SD kelas 3. Terus setelah itu saya kuliahnya kuliah jarak jauh, universitas terbuka, kuliah wong tua itu. Karena kan kalau di UT model kuliahnya kan bisa disambi ya. Ketika satu minggu ngajar, satu minggunya kita ambil untuk kuliah. Lah waktu itu kuliah. Nah titik balik lagi ada perubahan dalam hidup saya itu setelah bapak saya meninggal di tahun 2008. Saya 2007 mulai kuliah, ada titik balik lagi setelah bapak saya meninggal. Nah itu ya seperti dalam kehidupan itu kalau diibaratkan titik terendah gitu. Ya, titik terendah. Mesti semua orang pernah mengalami ketika kehilangan orang yang dicintai itu pasti merasakan terpuruk ya. Kehilangan pegangan. Seperti kalau burung kehilangan satu sayapnya itu betul sekali. Waktu itu saya merasa ya mulai saat itu saya agak berubah, jarang nongkrong. Waktu itu ada perubahan dalam diri saya. Karena gimana lagi kalau bapak meninggal, bapak itu kan yang mencari nafkah. Saya kan dua bersaudara kakak saya dan saya. Nah, terus waktu itu kan bapak meninggal, berarti yang mencari nafkah di keluarga saya itu sudah tidak ada. Otomatis saya harus berpikir lebih kritis lebih lagi ya. Itu akhirnya saya ya itu kebiasaan saya waktu itu saya mikir aku ini soyo apa, aku itu bisanya apa gitu. Waktu itu aku cuma iso gitar pun tidak waktu itu tidak jago-jago amat. Yang penting ya standar orang gitar lah, tahu tekniknya. Nah, waktu itu saya mikir di desa itu apa yang digemari. Akhirnya ada kan di sebelah desa itu ada orang pemuda-pemuda itu yang suka musik dangdut itu. Akhirnya saya nyoba gabung mempelajari musik dangdut seperti apa. Awalnya nggak dangdut dulu, ada teman saya yang qasidah. Saya ke qasidah dulu. Qasidah itu namanya qasidah. Apa ya qasidah? Saya punya qasidah. Ya waktu itu saya gabung ke qasidah dulu. Enggak langsung dangdut, qasidah dulu jalan awalnya. Qasidah kan agak religi. Religi. Atau religi kan agak perpindahan agak dangdut. Akhirnya ya terus ke dangdut. Waktu itu awal mula di dangdut pun nggak segampang seperti sekarang ini. Dulu waktu ada kalau sekarang kan kita diundang yang punya hajat ini kalau kita main sekarang kan dibayar. Nah kita diundang, dibayar, dirokoi gitu. Kalau dulu enggak, di awal mula saya mau istilahnya babat alas berjuang itu, waktu itu kalau ada orang yang punya hajat, orang digawi, kita yang sekelompok itu ngadarin. Gak usah dibayar, gak apa-apa, rasa ibaratnya penting ada untuk main lah, diberi kesempatan untuk main di situ. Ya seperti itu berulang kali di wilayah
waktu itu Gening Sari Gogo lah kebanyakan ya. Setiap ada kali orang punya hajat, kita nembusi anaknya, pasti kan punya anak atau mantannya atau saudaranya, kita ngisi di situ. Dangdutan yang dangdut belum rapi, dangdut belum layak untuk dinikmati sebetulnya. Tapi kan waktu itu yang saya lihat perjuangannya waktu itu semakin musik itu kan berproses. Lama kelamaan kita mungkin dari tadinya ya biasa-biasa saja, terus mungkin ada peningkatan bisa dinikmati lah. Akhirnya itu ya pada masanya kita dibayar lah. Mungkin menurut orang sudah layak. Nah, pada suatu ketika ada orang yang punya hajat itu diundang waktu walaupun belum seberapa waktu itu nilai sewanya, nilai itunya. Tapi untuk jenengan sendiri kan sekarang udah mungkin kesibukan di apa ya Mas ya? Dangdut kan udah jam terbangnya udah lumayan lah ya. Tapi jenengan seibaratnya kalau ada keinginan bermain musik di metal itu apa jenengan menyalurkan itu apa yo susah gitu loh Mas, apa udah ada cari temen dulu apa emang jenengan itu udah dari skill gitu loh Mas, apa jenengan itu masih musik metal itu masih melekat di diri sampean gitu loh. Kalau musik saya tidak pernah membatasi genre musik apapun, dari dulu saya tidak membatasi. Saya semuanya musik saya suka dan saya pelajari gitu, karena kan kenikmatan tersendiri menurut saya. Karena ketika saya pengen mendengarkan musik metal ya saya dengerin musik metal, saya pengen musik dengar instrumen atau musik pop atau musik yang lain, saya itu ya tidak pernah saya mengotak-ngotakkan musik lah atau mendiskreditkan salah satu musik. Itu untuk pribadi saya. Mungkin dari teman-teman yang metal pun ada orang yang metal itu kadang sok-sokan metal. Dangdut itu bermetal yang dangdut turun kelas. Atau kalau dari metal dengerin musik yang misalkan yang enggak lah Melayu misalkan kangen band atau kan pernah pada masanya itu musik seperti itu dibuat bahan bulian kan. Betul. Musik kangen band itu jangan musik yang enggak istilahnya apa ya istilahnya musik lebay lah mungkin katanya gitu. Kalau menurut saya tidak, semua musik itu sama karena musik metal pun ada yang menikmati, meskipun ada yang membenci, ada yang menikmati. Musik yang Melayu pun ada yang membenci, ada juga yang menikmati. Musik itu kan universal, banyak menikmatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kalau saya dari itu saya berani untuk melangkah ke dangdut. Bahkan teman-teman sampai sekarang mungkin tidak tertarik di dangdut. Saya justru setelah ke dangdut saya malah ke campur sari juga. Campur sari lebih beda lagi kan musik. Kalau dangdut kan musik Melayu, musik dangdut. Kalau campur sari itu kan lebih luas lagi nanti kalau pembicaraan ke campur sari. Karena campur sari itu pertama saya ingin pelajari kan musik etnis asli, musik etnis Jawa. Musik etnis ada lewat gamelan itu. Tapi kan kalau saya memainkannya tidak bisa, tapi saya dengerin mempelajari lah kurang lebih gitu, sedikit-sedikit. Pada dasarnya semua musik itu bagus lah, musik itu bagus. Semakin banyak kita mempelajari musik, semakin kaya kita akan pengetahuan musik, kasanah musiknya nanti gitu. Apalagi kita sudah memposisikan sebagai seorang musisi ya. Kalau kamu memposisikan sebagai penikmat musik, kamu boleh untuk fanatik terhadap salah satu jenis musik. Misalkan saya penikmat musik underground, ya hak mereka untuk mencela musik yang lain karena mereka menikmati musik underground. Terus untuk yang penikmat dangdut, mereka menikmati sekali menikmati musik dangdut. Terus ketika mendengarkan musik metal, musik opo ora kono di rumah. Musik opo ora iso dijogeti lah. Mereka boleh mencela karena mereka menikmati musiknya sendiri. Tapi kalau ini bagi teman-teman semuanya, kalau
kamu sudah memposisikan sebagai seorang musisi, kalian harus mempelajari lah semua jenis musik. Karena sebagai musisi kalian menghibur dari penikmat-penikmat tadi. Misalkan kalian ada di lingkungan mana, di lingkungan musik tertentu, kalian bisa menyuguhkan musik seperti keinginan mereka. Itu betul. Dan ini poinnya. Jadi untuk semuanya kita yang jelas harus saling apa ya Mas? Menerima lah ya, menerima. Sebenarnya menurut saya genre itu sendiri nggak ada mungkin ya, mungkin ya yang ada itu adalah musik yang bagus dan musik yang kurang bagus. Karena dari satu genre yang tercipta, misalnya apa itu, di sana ada misalnya ada nada-nada atau tangga nada yang di genre lain gitu. Jadi dimasukkan di situ. Rata-rata kan seperti itu. Dan semuanya itu, semua pemusik itu pasti punya referensi sendiri kan. Betul. Sebenarnya itu loh. Dan Jengan sendiri pernah nggak Mas mungkin mengalami hal yang kurang, ini mungkin kurang mengenakan dari sampean yang dari metal ya, sekarang kan ke dangdut atau mungkin bahkan mau mempelajari campur sari, pernah nggak mendapatkan sebuah kritikan yang kurang mengenakan lah mungkin lah ya? Kalau mungkin dari teman-teman dekat kritikannya cuma sebatas pertanyaan, mungkin kenapa kok dari metal ke dangdut ini apa, kan biasanya kan gitu. Mungkin kalau yang agak sensitif itu pernah nggak Mas? Atau mungkin disindir? Ya lah, kalau kita disindir ya banyak sekali orang yang nyindir. Tapi pernah berarti? Ya pernah. Tinggal kita yang menyikapinya bagaimana. Kalau kita disindir banyak kan orang kan bisanya nyindir tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Ketika tidak sesuai keinginan mereka kan kita disindir. Tapi kan kita yang nentuin kan, kita mau seperti apa, kita mau melakukan apa. Sebenarnya tersinggung juga itu adalah sebuah pilihan juga. Pilihan untuk tersinggung apa tidak. Dan kita harus pintar-pintar mencari outputnya. Outputnya mau elegan atau arogan. Banyak sekali. Mungkin kan dari sisi waktu kan saya kan semakin banyak membagi tuh waktu setelah yang awal-awalnya. Saya jarang bisa ngumpul dengan teman-teman yang ada di komunitas waktu itu. Jarang bisa ngejam bareng. Bahkan waktu di GTF pun saya seolah-olah lepas waktu itu, tidak ada kontribusinya sama sekali karena alhamdulillah di Geni Sari kan masih banyak yang senior seperti Dedi itu, ya nyawanya kan Dedi itu. Ketika Mas Dedi itu masih kuat ngadain acara, saya kira di Geni Sari sampai kapanpun akan terus ada GTF. Kalau Mas Dedinya itu yang sudah loyo, lokro, ya mungkin terakhir GTF. Ya mungkin di tahun ini GTF tidak ada karena kan ada pandemi corona ini. Mungkin selanjutnya selama ada semangatnya Mas Dedi mungkin ada terus. Lagian di GTF itu setelah saya nggak terjun langsung, nggak ikut di GTF, perkembangannya semakin bagus di GTF. Pertama dari sisi acaranya lebih dari panggungnya itu ada perkembangan, sound musiknya lebih bagus lagi, terus bintang tamunya semakin dari luar kota lah, tambah bagus, tambah tenang. Itu yang menghandle Mas Dedi bagus itu. Tapi dengan sendiri apakah masih sering berkunjung pas event?